Sudah muncul di layar kah? Iya, sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Kornel dan juga Budian atau manggilnya mahasiswa ya. Oke, terima kasih perkenalkan saya Ida Kristiana. Saya akan sharing tentang AI Project Management. Kenapa AI Project Management juga menjadi bahan topik hari ini? Karena pertama memang topik dari Pak Kornel, kedua emang saya day to day daily saya pegang project gitu ya, project AI khususnya. Jadi di sini ya penting banget sekarang itu bagi di hampir di semua company di industri gitu ya, mereka sedang fokus gitu ya bagaimana mengembangkan AI di industri mereka gitu. Dan di sini saya pahami bahwa satu hal tentang AI itu sendiri itu dapat meningkatkan produktivitas, optimizing operation, enabling data-driven decision making. Ada banyak sekali use case yang di lapangan itu saya jumpai ya. Contohnya adalah kalau di perbankan itu eh, banyak sekali hal yang manual processing gitu ya. Contoh, ketika kita mau membuka akun harus isi form, kita mau bayar apa pakai invoice gitu ya. Banyak sekali hal manual yang dikerjakan. Nah, sekarang kan kita ada yang namanya OCR ya, OCR Advanced OCR Model. Beda sama OCR zaman dulu yang hanya bisa ngebaca data gitu ya. Sekarang banyak sekali model-model yang udah bisa ngebaca kalau miring kayak gimana, kalau tulisan tangan gimana, terus gimana dia memparsing setiap kata-kata di dalam gambar itu gitu. Nah, di sini tuh dikerjain di ranah OCR dan yang saya jumpai ini sangat mengoptimalisasi operation. Saya ada satu use case di mana orang itu bisa memindahkan ya data ngetik gitu ya, menyalin dokumen yang memang dokumennya itu formatnya banyak banget dan beraneka ragam banget dan secara industri, secara company itu tidak bisa mengharuskan orang untuk oke kamu pakai template satu aja, nggak bisa. Karena bagian dia adalah serving ya, melayani customer mereka. Yang ada adalah di back office mereka harus ngetik-ngetik manual, membaca manual kayak gitu. Eyeballing, proses eyeballing itu sangat banyak sekali. Nah, di sini AI dipakai gitu ya, ya sangat membantu proses ini dan 50% operasional bisa digantikan dengan AI. Dan itu benar banget kalau orang bilang bahwa ketakutannya ya, kalau AI ini jalan bagaimana akan menggantikan manusia. Iya, jawabannya adalah iya. Dengan catatan ya halnya nggak produktif yang sesuatu yang apa ya namanya rutin ya bisa digantikan. Nah, bagaimana dengan manusia-manusia yang lain nanti gitu ya? Kita bisa enrich atau enhance capability-nya, skill-nya untuk kita alokasikan ke hal yang lain gitu. Kemudian managing AI project involve navigating issue like ensuring high quality data. Data menjadi fundamental ya kalau ngomong tentang AI karena saya selalu garis bawahi di dunia per AI itu ada dua hal. Yang pertama adalah datanya, yang kedua algoritmanya. Gitu. Nah, AI menjadi pintar karena dia belajar gitu ya, belajar dari setiap data-data yang ada gitu. Nah, itu biasa dibahas di fundamentalnya bagaimana mesin itu belajar gitu. Kemudian ya tentunya ada algoritma itu ada yang bias, tergantung konteks. Makanya ketika di fase terakhir dari proses development itu pasti ada expert judgment-nya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan AI dengan legacy system. Nah, ini juga saya jumpai di lapangan. Integrasi gitu. Ketika kita mau deploy modelnya, AI-nya, kita mau deploy, katakanlah kita mau pasang AI kita itu di mobile application, yang itu adalah customer facing. Tentunya ada risiko ya. Kalau kita deploy sebagai API, terus itu mati kayak gimana. Nah, itu menjadi challenge dalam AI project. Dan di sini hampir saya tidak akan mengupas banyak ya tentang project management karena udah pasti konsep dasarnya ada PADI ya, planning, analysis, design, implementation. Itu bisa dibaca di buku PMBOK dan ini udah umum ya. Bagaimana kita nge-planning, nge-execute, overseeing project yang kita implementasikan gitu.
kurang lebih ya seperti ini ya, ada planning, data collection, preparation. Kalau konteksnya AI itu planning. Planning itu nanti saya akan breakdown ya, apa itu planning, kemudian apa itu data collection, data preparation, apa itu model development, itu develop modelnya, kemudian model training and evaluation, deploy-nya seperti apa, monitornya seperti apa, maintenance and iteration-nya seperti apa. Yang pertama adalah planning. Planning tentunya ini seperti kita sebagai seorang konsultan datang ke stakeholder kita atau customer kita gitu ya. Kita akan dengerin gitu ya, apa yang menjadi keluh kesahnya gitu ya, apa yang mereka mereka harapin gitu. Biasanya pertama kita lihat dulu, dengerin gitu, end to end prosesnya kita mulai pelajari. Dari situ kita mulai assessment sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Bisa jadi AI, bisa jadi bukan AI. Nah, itu saya jumpai ya, ketika orang menganggap, wah semuanya itu bisa diselesaikan kayak dengan AI gitu. Tapi kenyataannya juga kagak gitu ya, nggak perlu di level advanced analytics gitu ya, atau penggunaan AI, tapi bisa juga descriptive analytics, misal membuat satu contoh, ingin mengidentifikasi eh, potensi fraud gitu ya, pattern-nya, pattern dari fraud gitu. Nah, membuat satu project namanya Graph Analytics Network gitu ya, untuk melihat relasinya, relationship-nya antara siapa sama siapa, siapa fraudsternya, siapa victimnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu itu kita nggak terlalu bikin yang AI gimana gitu ya. Kita cukup memvisualkan data itu ke dalam Graph Analytics, kemudian di situ kita bisa pakai mungkin ya tergantung konteks ya, datanya dia relasinya kita bisa setting, kalau kita mau by name, kalau by ID kan gampang. Kalau by name gimana nih gitu, kita bisa pakai fuzzy logic gitu ya untuk membuat mengukur jarak antara relationship-nya antar satu sama yang lain. Nah, tentunya itu enggak yang AI yang level tingkat tinggi gitu ya. Itu hanya pakai algoritma tertentu aja kita juga bisa gitu. Atau juga ada satu 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 yang kita jumpai di stakeholder-nya minta untuk bisa mengidentifikasi apakah terjadi fraud di dalam transaksi. Nah, itu sebenarnya dari descriptive analytic, dari dashboard, kita lihat pola transaksinya, itu juga bisa. Nggak semuanya harus AI gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya yang menarik di tahap planning itu penting banget. Pertama kita ngerti, kita assessment end to end prosesnya dari existing sistemnya, kemudian kita berusaha tawarin solusi yang terbaik apa. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong tentang AI aja luas ya gitu ya. Kalau kita belajar AI, ada AI-nya gitu ya. Bagaimana mesin itu bisa mempunyai kemampuan kecerdasan seperti manusia. Kemudian sub dari AI itu kan machine learning. Machine learning itu sendiri ngomong tentang bagaimana Ngomong sama ini. ya. Benar. Mana kau ngomong sama ini? Beli baru apa? Nggak boleh. Ya udah, nggak usah. Oke, kemudian selain machine learning adalah beli obat. subnya machine learning ada deep learning. Bedanya machine learning sama deep learning apa gitu ya? Kalau kalau deep learning dia belajar dari data, feature ekstraksinya masih harus define sendiri gitu, feature engineering oleh data scientist biasanya. Tapi kalau deep learning itu punya kemampuan untuk ekstraksi feature, dan mostly deep learning ini dipakai untuk structure data seperti gambar, video, audio, teks gitu. Itu makanya deep learning gitu. Jadi di tahap awal ini sekalipun sebagai project manager gitu ya, misalnya kita bukan developer, kita memecahkan masalah-masalah tentang AI, tapi kok fundamental AI itu apa dan bagaimana AI di develop itu penting banget untuk ketika kita manage project, karena dari sana yang membantu kita untuk assessment dan memberikan solusi yang tepat gitu ya. Kemudian di sini adalah ketika kita udah melakukan recommend gathering, kita udah melakukan planning, yang nggak kalah penting adalah mulailah gitu ya. Kita mau bikin apa? Gitu. Contoh kita mau bikin fraud detection system.
gitu ya, fraud detection system. Berarti kita butuh data apa? Fraud detection system di mana? Di area mana? Kemudian kita butuh datanya seperti apa gitu ya, data training yang mau kita training itu seperti apa, konteksnya apa, standing date-nya yang kita mau predik itu apa, itu mesti harus jelas di level ini. Nah, seringkali data ini menjadi isu gitu ya, data collection and preparation data ini menjadi isu ya terkait privacy, security, bagaimana nge-govern data itu sendiri gitu. Tetapi kalau satu industri yang udah punya fundamental data yang kuat, misal dia udah punya big data sebagai data lake-nya, datanya udah nggak scatter lagi, udah terintegrasi dalam satu sistem, akan lebih gampang ya kita melakukan menjoin data, membuat data mart gitu ya, untuk membuat analytic base table-nya untuk proses AI nanti gitu ya. Jadi data itu menjadi sesuatu yang penting banget gitu. Jadi ketika di awal kita udah tahu use case-nya apa, yang kedua adalah kita masuk ke ranah sini. Nah, kalau life cycle-nya sendiri di dunia per AI-an atau machine learning itu ada namanya CRISP-DM ya. Kita mulai dari data understanding, business understanding, kemudian masuk ke data understanding gitu ya. Kemudian mulai development modelnya gitu ya. Kemudian evaluasi model gitu. Secara life cycle untuk development AI-nya seperti itu. Tapi secara project management-nya ya kurang lebih mirip-mirip juga ya. Nah, di sini data collection and preparation menjadi sesuatu yang penting gitu. Kemudian contoh yang saya jumpai ya, ketika bikin OCR model contoh ya, OCR model untuk KTP gitu. Kita mau biasanya nih kalau beberapa aplikasi, saya pernah registrasi satu aplikasi di, saya lupa aplikasi di sini atau luar ya, mobile banking gitulah ya. Nah, ketika itu identifiernya pakai si paspor gitu ya. Ketika saya scan paspor, otomatis dia baca semuanya udah jadi kayak gitu ya. Semuanya udah jadi rapi kayak gitu. Nah, itu untuk melakukan tools itu, aplikasi itu, AI-nya itu bisa baca paspor, bisa baca KTP, itu pasti modelnya itu harus di-training dulu. Training, kalau kita ngomong supervised learning, data itu harus di-labeling. Dan ketika membangun project ini, ada data labeler, kita kasih nama aja data labeler. Dia nyatetin dulu, nge-training, oh gambar ini adalah namanya si A, alamatnya di sini, NIK-nya sekian. Itu kita training, kita ajarin kalau gambarnya blur itu kamu bacanya kayak gini gitu ya. Kalau miring itu tetap dibaca kayak gini gitu ya. Jadi itu di data collection-nya itu ada banyak banget, ada proses data preparation, salah satunya data labeling. Kita membangun label data menjadi, kita ngajarin mesinnya, ini gambarnya si A ya, ini fotonya si B ya, ini fotonya si C. Nah, itu ada satu proses di mana nge-label itu di dalam OCR. Barulah kita training, gitu labelnya. Kita training pakai modelnya, modelnya kita training, kemudian kita testing. Saya taruhlah foto KTP saya, dia baca nggak? Oh, ini NIK-nya sekian-sekian, oh namanya Ida Kristiana gitu ya. Oh, alamatnya di sini, akhirnya kebaca gitu. Jadi di sini itu eh, hal yang paling berat di dalam per-AI di sini, di data collection and preparation. Belum lagi di dalamnya lagi kalau digali ada proses EDA, exploratory data analysis. Jadi kita benar-benar mengeksplor data itu, oh ini distribusinya normal atau enggak, datanya balance atau enggak. Nah, ada banyak case di mana imbalance data ya. Imbalance data itu contoh kayak gini. Kita punya 1 juta data transaksi. Tapi yang punya label fraud, yang benar-benar data itu fraud itu hanya 1.000. Berarti 1.000 versus 1 juta gitu kan. Itu sangat imbalance data. Nah, ketika kita masukin di dalam model, itu jadi isu gitu ya. Jadi prediksinya jadi bias. Nah, makanya ada beberapa pendekatan ya dari beberapa paper ngomong tentang di
di undersampling atau upper sampling gitu. Ada teknik-teknik lah untuk membuat data itu yang imbalance jadi balance gitu. Dan di sini itu adalah yang paling berat gitu ya. Paling berat itu di sini kalau proses AI gitu. Nah, jadi sebagai project manager ya harus memastikan secara timeline, pastikan di ranah ini tentunya jauh lebih besar gitu. Nah, sekarang model development sekarang itu udah banyak sekali library atau package-package yang tinggal kita panggil gitu ya, pakai Python gitu. Contoh kita mau pakai apa? Kemarin ada satu case juga, kita lagi bikin fraud detection system, fraud khususnya untuk kartu kredit gitu ya, kartu kreditnya banyak terjadi fraud. Nah, kita bikin modelnya, sebenarnya udah ada sih rule base gitu, rule base, tapi rule base yang nggak pakai model, impact-nya adalah banyak sekali false positive rate. Artinya alertnya bunyi terus, tapi sebenarnya itu nggak terjadi fraud gitu. Nah, itu kan berarti ngasih kerjaan juga orang yang ngecek orang yang ngasih ngasih apa yang ngecekin alertnya gitu ya. Nah, rule base ini dirasa tidak efektif gitu. Akhirnya kita mulai masuk ke pendekatan develop modelnya, fraud ini. Kemudian ketika develop kan itu sesuatu harus bisa dijelaskan dong gitu ya. Pertama, oke, bikin modelnya. Kita bisa pakai pendekatan XGBoost atau CatBoost gitu ya, ensemble atau apa untuk benar-benar mendapatkan performance yang bagus gitu ya. Nah, dari situ kita bisa visualisasinya pakai decision tree juga. Flow-nya jika transaksi sekian, di sekian, dan and on-nya kebaca semua ya pakai decision tree. Nah, itu bisa kita membawa itu, bisa jelaskan kepada stakeholder gitu. Dan sebenarnya model development ini bukan sesuatu yang sulit, apalagi sekarang itu banyak sekali pretend model. Model yang udah dibikin, terus kita jalanin, kita tinggal tuning-tuning parameternya, terus hasilnya oke. Itu banyak sekali. Dan di Hugging Face nanti bisa baca-baca di sana ya. Itu model ini versi terbaru ini, model ini ada banyak banget di sana. Seperti itu. Jadi di sini ini ranahnya model development. Nah, di sini isinya adalah fine tuning model gitu ya. Modelnya di training, di evaluation. Evaluasi itu ya kita cek lah ini overfitting atau enggak. Ketika modelnya udah jadi kita tes bener enggak. Kayak tadi sebenarnya dari confusion metric juga akan kelihatan. Confusion metric itu adalah metrik untuk mengukur performance suatu model, akurasinya seperti apa, performance-nya seperti apa, kemudian ya apa kita bisa toleransi threshold-nya bisa kita atur gitu. Itu semua di ranahnya fine tuning gitu. Model training, evaluation, ketika modelnya udah siap ya kita siap deploy gitu ya. Nah, deploy ini yang menjadi menarik. Tentunya ketika deploy tergantung company-nya itu punya satu infrastruktur yang oke atau enggak gitu ya. Sebatas mana itu pasti approach-nya beda-beda di sini gitu. Cuma kalau di sini saya mau garis bawahi contoh nih. Ketika kita mau deploy model yang customer facing, means itu kalau modelnya itu mati atau terjadi sesuatu, ya itu akan menghambat flow proses. Nah, itu berbahaya. Itu termasuk critical case gitu ya, critical project atau critical deployment. Tentunya harus ada workaround-nya. Contoh, oh berarti kalau ini dipasang di dalam satu channel tertentu, misalnya mobile application, kalau seandainya ini API-nya mati atau bermasalah atau error, ya kita bisa on off channelnya. Means kita bisa melakukan proses itu modelnya tetap nggak jadi stopper. Hal itu penting banget gitu. Kalau sampai model yang kita deploy itu bermasalah ya kita nggak punya workaround itu kita nggak bisa sih. Jadi ini satu kayak ada mandatory prosedur yang harus kita meet gitu ya sebelum kita deploy projectnya gitu. Nah, deploy bisa di mana aja, dalam bentuk apa aja. Bisa dalam bentuk fast API, dalam bentuk application gitu ya. Kalau yang OCR tadi, beberapa kita dalam bentuk application, Streamlit application. Jadi bisa upload dokumennya, terus kemudian tinggal dibaca keluar.
Nah, bisa kita integrasikan juga gitu ya. Kita integrasikan outputnya bisa kita lempar lagi sama ke third party application yang lain gitu ya di luar dari OCR modelnya. Seperti itu. Terus ada juga model yang kita deploy dalam bentuk leads. Leads generation. Leads itu adalah kalau kita mau marketing nih, kita mau marketing, kita suatu perusahaan, kita perusahaan katakanlah perbankan juga. Perbankan, kita tahu customer kita yang punya deposito. Nah, depositonya udah mau cair gitu ya. Kita mau reach out mereka lagi untuk beli deposito lagi atau beli produk wealth yang lain gitu ya. Solusinya apa? Ya kita bikin model prediktif gitu ya. Propensity to buy. Kita bikin model predictive analytics, propensity to buy berdasarkan histori data, kemudian kita pakai nge-label data targetnya, terus kita setting nih, kita mau bikin model yang seperti apa gitu ya. Tadi katakanlah kita pakai karet di Python kita running, kemudian muncul model yang terbaik sekian gitu ya. Kemudian model itu mau di mana? Mau deploy di mana? Bisa jadi modelnya nggak deploy dalam bentuk apapun, tapi leads-nya orang yang kita prediksi yes, kita ambil itu leads-nya. Kita nyebutnya leads ya. Kemudian orang-orang ini kita bisa campaign kasih program, oh kalau kamu buka deposito di dalam periode sekian dengan bunga 5%, katakanlah ya, interest annualnya adalah 5%, itu kan udah tinggi ya zaman sekarang, kayak gitu. Jadi approach-nya itu macam-macam gitu. Ada juga yang untuk AML juga, anti money laundering, ada banyak sekali kan sanction list. Sanction list ya, ketika orang kena sanction list, contoh ada banyak sekali seperti ini. Alertnya bunyi gitu ya, alertnya bunyi kalau ini masih rule based ya, alertnya bunyi kalau kena nama Iran. Padahal Iran itu harusnya kena sanction list. Sanction list itu adalah emang secara ada database yang ngomong bahwa negara-negara tertentu ini kalau kita transfer ke negara-negara tertentu itu udah pasti kita akan di-flag sebagai tidak wajar kayak gitu kan. Harus dilaporkan ke PPATK kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu misal Iran awalnya ini banyak sekali false positive rate juga kena flaggingan Iran padahal Iran itu namanya Irania gitu kan. Berarti ada yang salah pendekatan dong di sini gitu ya. Jadi beberapa proyek AML juga juga pegang gitu ya. Jadi lumayan banyak sekali use case AI itu yang menarik gitu. Kemudian contoh apa lagi? Signature verification, tanda tangan gitu ya. Signature verification mungkin kalau tanda tangan itu nggak bisa 100% sama plek ya. Ketika kita tanda tangan pertama, yang kedua aja bisa pasti beda gitu ya. Namun dari sana sebenarnya kita ngasih aja similarity-nya berapa persen. Di atas threshold sekian kita oke, agree dengan threshold sekian ya udah kita lolosin. Seperti itu. Gitu, itu AI. Dan generatif AI kalau kita ngomong AI ya nggak turunannya adalah generatif AI apa yang sekarang lagi berkembang juga chatbot ya, chatbot juga gitu untuk mempersonalize. Sekarang itu macam-macam ya, kalau chatbot itu penggunaannya nggak hanya sekedar nanya-nanya aja tapi bisa melakukan analyzer, dokumen analyzer. Misal nih kalau ada peraturan A versus peraturan B, kemudian bedanya di mana? Itu mencari gap analyzer dari dua dokumen. Itu bisa juga kita generate pakai pendekatan lama model gitu, lama indeks OLAMA. Kita bisa pakai pendekatan itu, kemudian LLM ya tentunya ini large language model, dari situ kita bisa pakai juga gitu. Jadi deployment dan monitoring. Tentunya kalau monitoring sepengalaman saya ketika kita deploy API, model kita dalam bentuk API, kita bikin dashboard monitoring. Nah, ya
Ada tentunya ke-hitnya berapa kali, berapa banyak yang gagal. Ketika gagal berapa kali nge-hit gitu, ada threshold-nya, nanti akan ada notifikasi ke channel untuk on-off-nya kayak gitu. Jadi itu proses monitoring. Jadi itu perlu banget untuk efektivitas model kita. Dan juga ini untuk barang jualan juga gitu. Dari sini kita bisa melihat nih loh, yang nge-hit model saya itu sekian banyak gitu. Itu bisa kelihatan di monitoring sistemnya, dashboard-nya. Maintenance and iteration tentunya iya, lama-lama ya model itu kalau nggak dilatih dengan perubahan-perubahan behavior jadi nggak pinter juga. Jadi harus kita retain lagi modelnya dengan knowledge yang baru gitu ya, kita sesuaikan untuk performance-nya tetap stabil gitu. Itu. Nah, di sini contoh-contoh use case-nya. Use case-nya apa gitu ya, di healthcare itu ada banyak banget gitu ya, banyak banget penggunaan AI gitu ya. Di sini AI algorithm can analyze medical image seperti X-ray or MRI scan to identify disease like cancer early stages. Contohnya seperti apa? Ini saya kasih ilustrasi aja supaya kebayang ya. Kalau di dunia kesehatan gitu ya, nah ini ada foto sel kanker yang normal gitu ya, normal dan sel yang kena kanker gitu ya. Sebenarnya kita semua punya kanker ya, tapi dia normal atau nggak normal gitu ya. Katakanlah ini yang normal. Normal itu bentuknya seperti ini. Kalau cancer itu bentuknya kayak gini ya, jadi agak-agak nggak beraturan gitu. Nah, oleh ekspor tentunya bisa melihat dengan teknik khusus, mereka pengalaman bisa melihat gitu ya, ngelihatin gambarnya hasil MRI atau CT scan atau X-ray bisa dilihat gitu ya. Oh, ini sitoplasmnya normal, nukleusnya normal, kromatinnya normal, ini nggak normal gitu. Nah, ini dulu dilakukan oleh manusia eyeballing gitu. Tentunya ada error rate juga ya, human error gitu ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh AI? Kita bisa develop yang seperti ini. Pertama, data collection and pre-processing tadi. Kita nyiapin data, caranya adalah first step involve gathering large data set of medical image seperti X-ray, MRI scan, CT scan. Kemudian image itu kita labeling. Masih harus ada expert yang sebagai training ya. Tadi udah saya singgung untuk nge-label data. Oh, ini mesti harus ada data labelnya dulu yang membuat si itunya pinter, si siapa? Si AI-nya pinter. Oh, ini gambarnya gambar ini adalah cancer, ini enggak gitu. Ini cancer, ini enggak, itu cancer, ini enggak. Itu gambar itu harus di labeling dulu. Kemudian di sini kekuatannya ya, dia bisa melakukan filter extraction kalau pakai deep learning. Ini karena pakai CNN, ini pakai deep learning. Kemudian model itu akan di training pakai CNN ini gitu ya. Jadi tadi supervised learning udah di label datanya ini yang cancer itu enggak cancer, kemudian dilakukan feature extraction oleh deep learningnya, kemudian dari sana modelnya di training. Setelah feature-nya ada banyak gitu ya. Kalau gambar itu satu gambar itu jutaan pixel dan satu pixel itu satu feature. Itulah kenapa deep learning komputasinya berat gitu ya, karena dia mengerjakan pekerjaan yang berat gitu. Kemudian model training, kita training jalanin model algoritmanya, katakanlah ini convolution neural network, pakai tadi feature-feature semua ini menjadi input untuk diolah oleh algoritmanya, kemudian nanti akan keluar modelnya. Kemudian kita bisa validasi dan testing. Caranya adalah kita bisa ngukur akurasinya berapa, sensitivitinya berapa, ada metrik yang dipakai untuk mengukur kualitas dari model itu. Ketika ini udah oke, kita deploy di klinik. Jadi sekarang kalau ke klinik, dulu nunggunya bisa antriannya banyak, antriannya lama gitu ya untuk menunggu hasil dari foto gitu ya. Sekarang diproses saja pakai AI-nya. AI-nya memproses gambar, keluar hasil ini cancer atau enggak cancer kayak gitu. Jadi journey-nya seperti itu ya, flow dari modelnya seperti itu. Kemudian finance. Nah, ini yang menarik. Tadi saya singgung fraud detection system. Kita juga bikin model untuk credit scoring gitu ya. Credit scoring.
Credit scoring itu kita menentukan orang itu eligible untuk kita beli kredit atau enggak. Misalnya mengajukan KPR atau mengajukan KTA atau mengajukan apa lagi ya? Credit card gitu. Nah, kita bisa ukur orang ini eligible atau enggak. Cara mengukurnya apa? Tentunya ada fitur-fitur yang memang mempengaruhi. Contoh, income-nya berapa gitu ya. Berdasarkan data SLIK ya. SLIK itu adalah data kredit biro kita. Jadi kita tuh punya duit berapa, utang kita di mana, di bank apa aja itu kerekod ya oleh SLIK, data SLIK. Kita bisa pakai data-data itu untuk credit scoring model gitu. Algoritma trading gitu, algoritma trading untuk bisa lihat pattern dari suatu apa misal saham gitu ya, saham patternnya seperti apa nih. Nah, kita mau predik dia bakal naik atau turun, itu bisa algoritma trading. Kemudian untuk transportasi tentunya ini nggak baru ya, ada autonomous vehicle, ada mobil automatic driving car gitu, kemudian traffic management, predictive maintenance ini sudah banyak menggunakan AI. Customer service gitu ya, customer service ini contoh ya chatbot. Chatbot yang dulu itu it else kondisi atau rule based, sekarang itu udah pinter ya. Nah, ada teknik-teknik dalam membangun chatbot ini, ada prosesnya menggunakan LLM. Sekarang ada VLM ya, video uh, large model lah gitu ya. Jadi di chatbot ini tentunya kalau yang saya lakukan gitu ya, kita ambil API-nya si OpenAI gitu, ambil API si OpenAI, kita berarti kan udah ada modelnya, kita nggak perlu decoder encoder lagi gitu. Nah, semuanya sudah dilakukan oleh si API-nya si OpenAI itu, GPT-4 katakanlah gitu ya, API-nya si GPT-4, kemudian tinggal kita embed sama knowledge yang spesifik yang mau kita ajarin, kita bisa bikin RAG. RAG itu nanti di browsing ya, RAG, Retrieval Augmented M method atau apa ya, G itu generatif. Jadi kita bisa ngajarin, ngarahin chatbotnya, kamu jangan halusinasi ya. Oh, kalau kamu ditanya A, kamu jawabnya A ya. Kalau kamu ditanya gini, jawabnya gini, kita bisa ngarahin. Kalau kamu ditanya ini, jangan keluar dari konteks ini ya. Nah, ini knowledge-nya kita bisa batasi pakai RAG. Nanti di browsing-browsing aja itu untuk chatbot pakai LLM di sana. Nah, dari sana kita akan menghasilkan satu chatbot yang personalize. Nah, kemudian apa lagi? Personalized recommendation. Ini juga ada model yang saya buat gitu ya. Kita buat, tentunya nggak saya aja sama tim. Kita buat personalized recommendation. Contoh next is over. Contohnya kayak gini, oh berdasarkan profil saya udah beli A gitu ya. Kemudian dia rekomendasinya sama produk A, produk B, produk C gitu. Udah rekomendasi sistem dan itu kita deploy juga di mobile application. Ada yang di mobile application, ada yang di CRM application gitu ya, terkait personalized rekomendasi ini. Dan conversion rate-nya lumayan gitu ya, dari yang ada 20% conversion rate dari model yang kita bikin di personalized recommendation. Voice recognition ini yang menarik. So far voice recognition yang implementasi yang pernah saya lakukan adalah pertama adalah dari conversation itu kita convert jadi teks. Dari audio kita convert jadi teks, teksnya kita apa ya, kita summarisasi tergantung konteks ya. Misal nih ada beberapa, salah satunya kayak Mom GPT gitu ya, orang meeting gitu ya 4 jam, banyak banyak orang ngobrol gitu, lumayan kan ya nyatetin gitu ya, selama ini ada orang nyatetin bikin. Ya sekarang kita masukin aja di model voice to text, text langsung summary ke Mom gitu. Nah, kalau yang lain adalah biasanya di contact center, sentimennya, conversationnya tentang apa, itu kita bisa, karena dia udah diekstrak jadi teks, teksnya bisa dilihat kan, dia conversationnya tentang apa, sentimennya kayak gimana, itu juga ke bahasa. Dan yang belum dilakuin adalah voice recognition, ini suara siapa?
Itu sih. Wah, even Mom GPT yang dibuat pun user satu, user dua kayak gitu, nggak ngomong ini suaranya siapa karena butuh butuh extra effort untuk nge-training suara gitu ya, suara mau bikin model untuk khusus untuk mengidentifikasi suara itu lumayan effort gitu. Kalau tuh secara project management tergantung ya. Ada banyak company pakai Jira, Asana, Trello gitu ya. Kemudian development tools-nya tergantung juga. Kalau banyak generative AI, apa pretend model untuk OCR itu ada banyak Paddle, Donut, ada macam-macam gitu. Untuk deployment dan monitoring itu ada Docker, Kubernetes, MLflow, macam-macam juga ya. Kalau di saya monitoring tools-nya itu pakai Grafana ya biasa. Itu open source gitu. Nah, best practice tergantung keadaan dan situasi kondisi ya. Ini yang saya jumpai dengan environment yang oke, dengan infrastruktur dan environment yang oke itu mostly challenge-nya itu lebih ke komunikasi. Bagaimana kita bisa manage ketika kita ke stakeholder, stakeholder punya kebutuhan apa, kita bisa menangkap gitu ya, apa yang mereka inginkan, kemudian kita ngupdate juga. Komunikasi itu penting, baik kita ke stakeholder maupun kita ke internal developernya gitu ya. Kemudian yaitu continuous improvement buat AI model kita gitu ya. Itu penting gitu karena itulah karena perlu retain lagi gitu ya, retain modelnya, fine tuning. Kemudian juga expertise-nya penting sekali gitu ya. Dan saya menjumpai ada orang yang ketika saya bikin project gitu, ada yang memang bisa selesai dalam waktu yang sekian gitu, tapi ada yang lama sekali gitu ya. Emang expertise itu nggak bisa berbohong gitu di dalam project management. Jadi ya kalau emang expertise-nya kurang ya di-upgrade melalui training atau sharing session atau brainstorming. Kalau yang saya alami adalah ketika saya udah ke stakeholder terus dapat requirement, saya duduk dulu bersama tim brainstorming. Tahu nggak objektif kita mau ngapain, bikinnya apa, caranya gimana, gitu udah di awal. Kalau kita emang kesulitan, kita pecahin di awal dulu. Jadi di awal itu sudah pasti 100% jelas, jelas dulu. Jadi nggak ada yang namanya proyeknya nggak jelas, nggak ada yang namanya project udah timelinenya udah selesai tapi proyeknya nggak sesuai ekspektasi stakeholder kita, itu juga big no-no. Jadi yang dia komunikasi ya, pertama jadi komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu challenge yang lain ya seperti tadi ya, ya data gitu. Tapi harusnya no issue lah kalau kita emang mau ke arah use case tertentu, harusnya basicnya kita udah ada lah gitu ya. Itu demikian Pak Kornel dari saya. Ya, terima kasih Bu Ida. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Silakan. Baik, izin saya Ya, Pak Koner. ya, silakan Mbak Dian. Ya, baik, Bu Ida. Maaf tadi saya sebut Bu Susana soalnya name-nya di Enggak apa-apa. Iya, jadi kenalkan saya Dian, itu saya ini peserta umum ya dari webinar malam ini. Jadi saat ini saya itu sebagai support project manager di salah satu instansi itu untuk di regional. Jadi saya bukan bekerja sebagai support PM di pusat. Saya di regional. Kemudian selama beberapa tahun ini saya hanya terlibat secara teknis di lapangan. Jadi secara keilmuan project management itu belum terlalu banyak dan sampai sekarang pun saya belum tahu apakah rekan-rekan project manager saya di Jakarta itu sudah mengimplementasikan AI dalam project mereka atau belum. Nah, dari penjelasan dari Ibu Ida tadi, saya berkesimpulan bahwa contoh-contoh AI dalam project manajemen itu kebanyakan untuk project-project pembuatan aplikasi dan project-project dalam
penelitian. Koreksi ya kalau saya salah tanggap. Kemudian, pertanyaan saya, jika kondisi saya sekarang ini, di mana saya cuma terlibat proyek, misalkan sampelnya adalah proyek pembangunan infrastruktur FO dalam suatu kota. Apakah bisa diberikan contoh bagaimana implementasi AI itu dalam tools project management, misalkan terutama dalam penyusunan timeline project? Sampaikan itu lebih ke project management dalam AI project. Dan kalau dibalik lagi, bagaimana AI membantu project management gitu ya? Sekarang itu konteksnya ya. Oke, Iya. kalau ya, nah kayak gini ya. Bagaimana saya memanfaatkan AI untuk project management? Dalam project management itu ada banyak hal yang harus kita lakukan ya. Contoh nih, kalau membuat memo budget untuk ketika kita mau membuat satu project gitu ya, perlu budget kan ya, gitu ya, perlu budgeting. Budgeting itu ada proposal ya. Biasanya tuh saya pakai GPT. GPT juga untuk tolong draft dong. Saya ingin membuat ini gitu. Terus kemudian saya brainstorming untuk nanyain apa kalau aku mau implementasi ini kalau bikin project charter kan ada ya visibility terhadap apa-apanya kayak gitu terhadap project ini challenge-nya apa. Kalau yang saya lakukan ya nanti Pak Cornel bisa nambahin ya expertnya di bagian project management. Kalau saya sih memanfaatkan AI untuk project manajemennya itu lebih ke membuat dokumen-dokumen kayak gitu. Bikin dokumen-dokumen pakai pendekatan pakai generative AI atau perplexity.ai kayak gitu. Karena mostly ya dokumen-dokumennya ya sih seperti itu sih. Untuk menerapkan AI di dalam project management itu. Tapi kalau yang project AI yang saya handle project management dari AI project itu yang saya share tadi. Pak Cornel silahkan mau namanya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dian dan Bu Ida ya. Mungkin saya tambahkan lagi untuk memang benar yang ungkapkan Bu Ida tadi, yang dipresentasikan Bu Ida ini sebenarnya adalah bagaimana lebih ke arah bagaimana mengelola sebuah proyek AI gitu. Nah, itu yang jadi topik malam ini. Nah, untuk yang pertanyaannya Mbak Dian tadi mungkin ininya bagaimana memakai AI untuk membantu gitu kan proses manajemen proyek. Nah, kalau itu sebenarnya dari GPT yang ada ya, GPT dan kawan-kawannya itu sudah sangat bisa membantu sekali, itu pengalaman saya ya. Nanti mungkin saya juga bikin kursusnya juga nanti. Nah, yang pertama tadi sudah dibilang sama Bu Ida untuk dokumentasi ya, itu memang terbukti sangat mempercepat sekali gitu. Saya bikin pengalaman saya ya, bikin project charter, project planning, dokumen-dokumennya, kemudian risk register dan sebagainya itu dalam sekejap bisa bisa langsung draftnya itu langsung jadi gitu, tinggal kita copy paste ke Excel langsung bisa siap pakai gitu. Nah, bahkan kontennya pun kita bisa 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 finalisasi dengan GPT gitu, asal kita beri dia konteks dan data inputan ya gitu. Nah, bahkan satu contoh kasus gini, untuk membuat project charter itu kan kita perlu banyak masukan ya. Nah, itu saya masukin itu, saya copy paste, mau meeting terus catatan-catatan gitu ya, notulen-notulen, terus dokumen-dokumen yang lain gitu. Nah, begitu semua sudah kita masukkan sebagai inputan dia,
Itu saya tinggal please atau biasanya saya kasih role dulu ya as a expert of project management, please create draft gitu. Minta dia ciptakan satu draft project charter. Nah, kita juga kasih project charter-nya itu isinya apa saja. Jadi jangan cuman please create draft project charter draft. Nah, nanti formatnya bebas. Nah, tapi kita masukin, kita pengen di project charter itu ada komponen-komponen apa aja gitu. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan proyek kita. Misalnya harus ada tujuan proyek, kemudian tim proyeknya, kemudian estimasi budget dan sebagainya. Nah, dia nanti bisa ngambil sendiri dari informasi yang sebelumnya sudah kita inputkan gitu. Dia bisa mengintisarikan. Jadi project objektif itu kalau dulu ya tanpa ChatGPT itu kita mikir-mikir itu lama banget loh. 2 jam itu mungkin belum jadi-jadi. Tapi begitu dengan ChatGPT ya at least dia sudah membantu kita mikir. Terus kita tinggal mereview. Jadi kita posisinya jadi reviewer. Gitu. Nah, risk register juga bisa kita drafting. Misalnya kita nggak tahu nih risk register tuh kolom-kolomnya itu harus apa aja sih. Nah, kita minta dia create gitu. Nah, terus kita mau ngisi itu misalnya kita kasih please fill the risk register with initial risk. Jadi risk awal apa aja yang harus diidentifikasi di awal project sebelum project kick off gitu. Kita enter, terisi itu tabel. Tinggal di copy paste ke Excel. Nah, ada lagi pemakaian yang lebih kompleks ya. Itu yang ada pakai kalkulasi, itu biasanya nanti di cost management perhitungan biaya-biaya gitu, budgeting dan sebagainya. Nah, itu ada di PMBOK sendiri ada rumus-rumusnya. Itu bisa juga gitu. Nah, termasuk tadi yang Mbak Dian tanyakan scheduling ya. Nah, scheduling itu misalnya untuk mengestimasi schedule bisa, asal kita tahu formulanya. Nah, kita masukkan formulanya nanti ke situ. Nah, tahu metodenya harus pakai apa nih misalnya. Nah, estimasi jadwal misalnya, pakai 3-point estimate. Nah, itu kita bisa gitu minta dia keluarin estimasi. Nah, pertama sebelum itu minta dia generate WBS, work breakdown structure, aktivitas apa aja yang harus dilakukan dalam proyek misalnya tadi proyek AI-nya Bu Ida itu dia keluarin nanti gitu kan aktivitasnya. Nah, jadi kita memang harus bertahap sih. Create WBS dulu dari proyek ini gitu. Nah, dia keluarin, terus nanti kita review kan. Setelah kita review ada aktivitas yang di take out, mungkin kita kopas balik ke situ. Nah, terus kita minta dia please generate estimasi durasinya. Nah, duration estimate. Nanti dia keluarin juga gitu. Nah, kita tambahin informasi dengan 3 kemungkinan nih. 3 kemungkinan, 3-point estimate kan ada 3 kemungkinan. Kalau yang ngerjain itu expert, yang ngerjain biasa-biasa aja, sama yang ngerjain itu junior, fresh graduate misalnya. Nah, nanti dia akan keluarin tuh estimasi durasinya berdasarkan tingkat level expertise mereka misalnya. Nah, itu nanti bisa kita olah lebih lanjut gitu. Asal yang penting adalah kita sebagai si penggunanya ya itu tahu gitu konsep-konsep yang harus dimainkan di belakangnya gitu. Jadi ibaratnya ChatGPT itu ibaratnya pistol gitu ya. Nah, itu tetap aja kita sebagai koboi-nya itu yang harus mahir juga gitu. Pistolnya mau dimainin gimana, diputar-putar dulu baru nembak. Nah, itu kan keahliannya si koboi gitu. Tapi begitu pistolnya itu ditaruh di meja ya dia nggak bisa ini sendiri, belum sampai seperti itu gitu. Nah, jadi bahkan PMI sendiri ya itu juga sudah membuat satu GPT model sendiri
saya lupa namanya, tapi di situsnya PMI itu ada, saya sebagai member bisa pakai juga gitu, dan dia udah spesifik ke manajemen proyek gitu. Jadi kita tanya apapun dia keluar gitu knowledge-nya udah di-train. Jadi seperti itu Mbak Dian. Nah, cuman ini satu drawback-nya ya, satu kekurangannya adalah kita tetap harus validasi karena info dari temen juga ada yang nyoba, dia masukin kalkulasi apa, formula-formula terkait cost management ya. Itu ChatGPT nggak selalu benar. Makanya harus selalu divalidasi gitu. Kita harus buka buku, dilihat, oh perhitungannya oke, sesuai rumusnya nih gitu. Karena kadang-kadang dia ada kelupaan satu komponen gitu, nggak kehitung lah, itu kan gawat ya. Gitu. Jadi seperti itu Mbak Dian, Bu Ida. Ya. Baik, Pak. Ya, ada lagi mungkin menarik sih. Nah, kalau ini Bu Ida, tempo hari itu kan ada rumor ya, rumor bisnis bahwa 87% proyek AI itu fail gitu. Fail-nya mungkin bukan fail dalam menciptakan produknya, tapi fail dalam arti apa yang di-deliver itu enggak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan customer-nya gitu. Jadi value-nya itu meleset gitu. Nah, itu gimana menurut pengalaman Bu Ida kira-kira? 87% fail. Ya, berarti itu PR-nya di project manajemennya ya, Pak Cornel ya. Sepengalaman saya gitu ya, ya recommend gathering, planning, kemudian apa yang menjadi kebutuhan si stakeholder-nya itu emang harus jelas dulu di awal, gitu kan. Maunya apa? Kita mau bikin agreement sama bisnis. Contoh, saya ada project namanya early warning system. Early warning system, dia early warning system adalah kalau di bank lagi ya, ini konteksnya bank. Di bank itu kita harus hati-hati ya sama ketika kita mencairkan uang, ada kredit, katakanlah ada nasabah yang ada debitur gitu ya, debitur yang kreditnya gede sampai ratusan M gitu ya, ratusan M. Kemudian dari sana dia ada supplier, ada buyer. Biasanya itu kan kredit-kredit untuk modal usaha ya. Ada supplier, ada buyer. Terus kita lihat pattern transaksinya, kita settingnya. Oh, kalau dia mentransfer ke satu supplier dengan di atas standar deviasi tertentu itu kita identifikasi sebagai apa? Apakah itu masuk dalam watch list atau enggak gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ada new buyer ketika ada new supplier atau new buyer itu mesti harus diawasin. Jadi itu ada parameter-parameter yang kita harus duduk bareng dulu. Ini kalau kayak gini make sense nggak? Orang bisnisnya ngomong, oh ya ini make sense, oh ini nggak make sense, ini threshold-nya harus sekian. Concentration-nya contoh, dari 100% kreditnya, 90%-nya itu masuk ke satu supplier, itu udah nggak sehat juga. Kalau satu supplier collab, dia pasti akan collab kan. Nah, yang secara bank awasin adalah NPL-nya, non-performance loan-nya, dan mungkin itu nggak terjadi sekarang. Bisa jadi 6 bulan atau 1 tahun lagi dia akan menjadi kredit macet. Tapi itu sesuatu yang harus kita define di awal gitu ya. Terus AI-nya di mana? Kita bikin PD model, probability to default gitu ya. Kita bisa memprediksi orang ini nanti bakal default pada bulan keberapa. Kita bikin model 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, atau 12 atau 2 tahun ke depan nanti gitu. Tapi metrik-metrik tadi itu kita nggak setting sendiri. Tentunya itu orang bisnis, orang kredit analis, orang risk yang emang harus ngerti gitu. Jadi supaya nggak gagal ya di ranah itulah. Itu di awal di requirement gathering itu benar-benar ngerti ini konteksnya apa,
setuju nggak gitu. Jadi nggak ada benar yang salah. Yang ada hanya agreement-nya setuju nggak gitu. Kalau kita setting threshold-nya sekian, impact-nya gimana? Itu dari sisi kita, itu EDA dulu, exploratory data analysis. Kalau kita threshold-nya kita naikin sekian, kita akan ada seperti ini nih, dari data history misal, oh itu nggak bisa nangkep yang irregular gitu ya, mostly itu kita naikin lagi threshold, kita setting terus parameternya. Nah, saya percaya sih Pak Kornel, kalau kita di tahap awal itu effortnya segitu besar untuk membungkus satu AI dengan kualitas ini, ya saya percaya ini nggak akan gagal ya. Itu sesuai ekspektasinya si stakeholder-nya, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bikin-bikin, terus kasih aja, nggak bisa kayak gitu. Oke, oke. Ya, Ya. kalau ini Bu Ida, kalau soal metodologi ya, metodologi ya apa yang dipakai gitu, itu cocoknya apa ya menurut pengalaman Bu Ida? Apakah tradisional yang waterfall gitu, yang agile, atau agile full iteratif gitu ya, atau yang hybrid nih? Jadi ada mungkin di fase awal kita lurus gitu ya, lempeng-lempeng aja, kemudian baru di development-nya kita pakai iteratif dan kayak gitu. Jadi ada Oke, 3. Sekarang juga di menarik ya. PMO itu 3 ya, dikenalnya 3 nih, tradisional, agile, dan hybrid. Hybrid itu campuran antara tradisional sama agile. Nah, menurut Frida gimana nih Oke. kira-kira? Kalau saya hybrid juga, tergantung proyeknya Pak Kornel. Saya masih beberapa saya mengadopsi waterfall karena itu fundamental banget. Karena kalau saya nggak kuat di requirement gathering itu Mhm, fatal. Ya kayak konteks tadi sih saya menganut paham waterfall ya itu nggak bisa kita iteratif. Kalau nggak bongkar ulang gitu. mhm, Tapi kalau untuk beberapa proyek yang kita kayak jualan dulu, oh bisnisnya nggak tahu mau bikin apa itu banyak sekali, gitu mhm, kan? Dia sendiri bingung mau dibikinin apa, tapi aku ada kayak gini gitu. Kita trigger dulu, kita bikin prototype, kita kasih. Ya ini saya bilang sih agile gitu ya, agile mhm, hybrid. Terus dia kasih feedback, oh ini nih, aku baru mau nemu ini, tambah ini. Akhirnya di beberapa project kita komitnya kayak gini, per 2, karena banyak banget project yang saya handle ya, mhm, saya setiap 2 minggu kita kasih milestone. Kayak gitu. mhm, Nah, angka sprint ini akan kita fokus ke sini gitu, tapi tiap 2 minggu kita akan kasih milestone, kita kirim updatean terbaru gitu ya. Terus 2 minggu kita dedicated 8 jam aja untuk support dirimu, kayak gitu. Saking banyaknya project. Jadi saya iya, masih mengadopsi waterfall juga. Kalau ditanya apakah waterfall masih gitu. hmm, iya, iya. Oke, oke, menarik ya. Iya. Mhm. Nah, kalau ini satu pertanyaan lagi mungkin ya, yang terakhir dari saya. Kalau apa, sebenarnya kita, kalau mungkin yang Bu Ida lakukan ini kan, bisa dibilang building produk gitu ya, di internal tempat kerja gitu. Nah, Mm. kalau misalnya as a vendor, kita as a vendor, itu, apa yang harus kita cermati gitu? Karena kalau biasanya ya, kalau kita sebagai vendor di project software itu, resikonya itu ketarik lama nih, scope creep, entah itu karena scope creep, biasanya sih memang karena scope creep. Dari scope creep dia memicu, delay kan. Nah, ini, gimana, kira-kira, insight dari Bu Ida? Oke, kalau sebagai vendor sebenarnya sama sih Pak. Eh, Mhm, saya itu kayak vendor juga di sini, gitu ya. mhm, Walaupun misalnya di company ini tuh berasa kayak vendor gitu kan, berasa kayak vendor, semua masuk gitu ya. Ya, assessment di awal, assessment itu kunci gitu ya. Assessment itu kunci.
kemudian apa solusi yang kita tawarkan itu juga, dan biasanya kalau vendor itu banyak sekali kayak gini, customer kita itu juga nggak tahu mau dibikinin apa ya. Ketika kita bikinin apa terus baru berimprovisasi gitu ya. Katakanlah aku pengen beli baju aja gitu. Kita kasih nih baju lengan pendek gitu kan. Kemudian dia akan improvisasi. Saya nggak mau tuh bajunya harus yang panjang, kayaknya lebih bagus yang panjang. Atau ada sakunya. Mulai berimprovisasi ya. Tapi kalau kayak gitu berdasarkan pengalaman saya nih Pak Kornel, kalau kita dibilang saklek nanti juga nggak bikin happy ya. Mereka nggak happy, ya kan? Tapi kalau kita ngikutin mereka ya kita boncos dong, nggak Ya. triple itu ya secara cost, kemudian timeline sama apa tiga tiga itu ya kalau di dalam project management itu nggak kena gitu ya. Ya delay juga, timeline-nya mundur, cost-nya banyak, kemudian ya kayak gitu lah. Skopnya nambah-nambah terus gitu. Nah, dari sana akhirnya mulai negosiasi. Nah, inilah skill komunikasinya. Nego-nego sama mereka. Oke, kalau ini nggak oke, kita next fase. Kayak gitu. Kalau itu minor ya oke lah, kita ngalah dikit. Tapi kalau major, ya kita mau nggak mau harus gimana komunikasinya supaya di next fase atau jadi proposal baru gitu. Iya. Mungkin lah itu eh, lagu lama ya. Iya. Kalau di dalam Klasik. berproyekan. Kalau nah ini kalau di proyek AI itu kan apa ya, ada kayak fase tahapan riset-risetnya gitulah. Nah, itu kalau misal ketemu hal yang kompleks banget gitu, terus butuh waktu agak lama, itu kira-kira gimana, Bu? Karena saya biasanya ya kalau di software itu agak ngerinya ketemu yang kayak gitu. Karena pernah tuh ketemu problem kompleks, skill dari tim nggak ngangkat ya, nggak sesuai dengan kompleksitas problem. Wah, itu minta ampun benar. Jadi benar-benar butuh expert yang harus didatengin gitu. Yes, Nah, setuju. baru bisa solve. Nah, itu kira-kira gimana kalau handle-nya di project AI itu? Tadi itu saya highlight ada 3. Ya, pertama komunikasi, yang ketiga itu expertise ya. Ya, dan emang betul Pak Kornel. Kalau ngomong AI itu skill-nya itu emang nggak biasa ya. Kita butuh orang yang tim yang emang secara technical itu harus emang bisa kayak gitu ya. Nah, kebetulan saya punya tim itu luar biasa, Oh. luar biasa. Supervisor saya itu dia PhD lulusan terbaik dari Norway, gitu kan. Jadi otaknya itu encer sekali. Jadi banyak hal yang kita sendiri tuh nggak ngerti ini gimana bikinnya kayak gitu ya. Makanya tadi awal saya sempat singgung brainstorming kayak gitu. Jadi kadang gap knowledge-nya itu kan beda ya. Ada yang dari yang gini sampai yang kayak gini ya. Untuk mengatasi gap knowledge itu kita brainstorming, buka kelas. Ini gimana nih? Ini solusinya apa? Kita riset ya, riset dengan apa yang di luar apa? Ini ada approach ini gimana nyobainnya? Kita lakuin itu juga. Terus habis itu ya kebetulan ada yang kecerdasan yang di atas rata-rata tadi ada aja. Kita pakai ini, kita sambungin ini oke gitu. Ya akhirnya jadi, akhirnya jadi aja. Ada satu project yang saya bilang tadi Grab Analytics. Grab Analytics itu sudah dicita-citakan sejak 3 tahun lalu, tapi belum ada realisasi. Dan itu kita bangun dalam waktu 4 jam. Jadi kita makan, habis makan jam 7 kita roro jonggrangan gitu ya kita nyebutnya. Udah 4 jam kelar. Dan sekarang jadi proyek unggulan gitu buat stakeholdernya. Kayak Wah, gitu. luar biasa. Ngeri-ngeri sedap sih. Iya. Berarti tetap ini ya, perlu ada istilahnya apa ya, master thinker-nya gitu ya. Yes, betul. Orang pinternya paling nggak 1 gitu. Iya.
Karena Betul, kayak satu timnya kayak kombinasi ada yang jago teknikalnya. Mungkin eh, orang yang jago teknikal belum tentu bisa kepikiran kayak gitu kan. Tapi ada betul. orang yang mikir bisa ke arah sana, terus orang si teknikalnya bisa mengimplementasikan kan. Oh itu Mm, bisa gitu, gitu Mbak. mm. Ya Karena kita ya untungnya itu punya tim yang lengkap sih. ya karena kalau nggak ada apa istilahnya master thinker-nya tadi, Hmm, pengalaman saya brainstorming pun dengan tim yang yang ya, masih itu juga, wah itu tetap berat. ya, betul. Jadi sama-sama have no clue semua gitu. Nah, Hmm, nah begitu didatengin tuh subject matter expert-nya itu master thinker-nya, tek, langsung jalan. iya, Problemnya pun betul. langsung kayak menghilang, dia sentuh sebentar menghilang. Iya, Jadi kelihatan betul banget. betul. Heeh. Itu sering saya ngalamin kayak gitu, sering. Harus ada yang bisa jualan, ya kan? Iya, iya. Jualan yang Hmm. sama stakeholder kayak gimana. Kalau kita punya tim yang lengkap gitu ya, itu udah pasti tidak ada Wah, yang mustahil mau project kayak apa. banyak banget itu. Ya, expertise itu salah satu challenge sih, Mas. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita eh, tutup dulu mungkin ya. Apa webinar malam ini ya cukup menarik banget nih apa topiknya. Kalau Iya, enggak lihat waktu mungkin saya pengen ngobrol lebih banyak lagi ini sebenarnya. iya, iya. Nanti kita set lagi Pak Cornel di Boleh, PKM selanjutnya. boleh, boleh Bu. Oke, Heeh. Oke, kita bungkus dulu webinar malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini ya. Terima kasih juga untuk Bu Ida yang sudah membawakan materinya dengan bagus banget. Saya dapat wawasan banyak banget nih malam ini. iya, Oke, sama-sama. terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Malam, Pak terima Konel, terima kasih. kasih Bu Ida. Selamat Mbak Dian. malam. Terima Selamat kasih. malam Pak, selamat malam Bu. Terima kasih. Ya, mari.